Di dunia One Piece, Angkatan Laut dikenal sebagai salah satu kekuatan besar yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Angkatan Laut juga bisa dibilang sebagai ujung tombak dari pemerintah dunia, karena biasanya pemerintah dunia ini selalu mengandalkan Angkatan Laut untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan keamanan di dunia One Piece. Selain itu, Angkatan Laut juga dikenal memiliki orang-orang yang sangat hebat. Itu sebabnya banyak para bajak laut yang ketakutan bila berhadapan dengan Angkatan Laut. Seperti contohnya saja sosok Fleet Admiral saat ini, yaitu Sakazuki Akainu. Nah, menjabatnya Akainu sebagai seorang Fleet Admiral, jelas Akainu ini memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Sekilas kita bisa melihat bagaimana Sakazuki Akainu ini secara brutal menghadapi musuh-musuhnya di pertempuran besar Marineford. Hal ini juga tak mengherankan sih, karena Akainu ini menganut paham keadilan yang absolut, di mana suatu yang salah, maka akan tetap salah. Dan itulah pandangannya terhadap para bajak laut. Ya, meskipun kita semua tahulah bahwa tak semua bajak laut itu memiliki sifat yang jahat. Selain itu, tentunya menjadi seorang angkatan laut harus memiliki mental yang kuat. Mereka juga disiapkan untuk menghadapi berbagai ancaman besar. Karena inilah, meskipun ada beberapa angkatan laut yang sudah pensiun dari tugas utamanya dan dimutasi pindah divisi, sebagian dari mereka pun dikenal sebagai legenda angkatan laut. Lalu siapa sajakah sosok legenda kuat di organisasi Angkatan Laut yang sangat ditakuti di eranya dulu? So, tanpa banyak basa-basi lagi, check it out! Sosok legenda Angkatan Laut yang pertama adalah Sengoku. Meskipun saat ini Sengoku sudah mundur dari jabatannya sebagai seorang Fleet Admiral Angkatan Laut, namun dia masih tetap bekerja di bawah Angkatan Laut. Sengoku sendiri merupakan seorang veteran Angkatan Laut. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa Sengoku ini merupakan pengguna kekuatan Buah Iblis Mythical Zoan Hito Nomi, model dari Butsu Buddha, di mana dengan kekuatannya ini, Sengoku dapat berubah menjadi patung Buddha emas raksasa. Dengan kekuatan Buah Iblisnya ini juga menjadikan Sengoku sosok yang sangat ditakuti oleh para bajak laut. Tak heran, alasan kenapa pemerintah dunia sangat memilih Sengoku menjadi seorang Fleet Admiral. Dan hal ini pun dapat kita buktikan ketika Sengoku dan Garp menghajar Shiki di Marineford. Dampak dari pertarungan mereka bertiga pun sampai membuat setengah Marineford hancur berantakan. Selain itu, ketika perang besar di Marineford pun, Sengoku tampil dengan sangat ganas ketika menghajar Luffy dan Ace, serta menghajar bajak laut Kurohige dengan shockwave-nya. Menurut Mimin sih, kekuatan Buah Iblis Zoan yang dimiliki oleh Sengoku ini memiliki daya serang dengan kekuatan yang sangat besar. Dan jika kita perhatikan, ketika anggota bajak laut Kurohige terkena shockwave milik Sengoku ini, mereka sampai terpental dan area di sekitar serangan tersebut sampai hancur. Selain itu, kekuatan Buah Iblis Mythical Zoan akan memberikan kemampuan tambahan yang unik bagi penggunanya. Ya, meskipun kita belum mengetahui sih kekuatan tambahan apa yang dihasilkan dari kekuatan Buah Iblis milik Sengoku ini. Namun, Mimin rasa sih kekuatan tambahan tersebut berkaitan dengan kekuatan defense. Selain itu, tentunya sebagai seorang yang pernah menduduki kursi Fleet Admiral, sekelas Sengoku pasti memiliki kekuatan haki. Nah, ada sebuah fakta menarik dalam sebuah Viv Card Databook bahwa Sengoku ini merupakan salah satu karakter di Angkatan Laut yang memiliki kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Lalu legenda Angkatan Laut yang kedua adalah Monkey D. Garp. Ya, Monkey D. Garp merupakan salah satu sosok legenda Angkatan Laut yang memiliki sebuah prestasi yang luar biasa hebat. Salah satunya adalah dia berhasil mengalahkan bajak laut legenda yang sangat ditakuti di eranya dulu, yaitu bajak laut Rocks. Ya, meskipun sebenarnya Garp ini dibantu oleh Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks, namun inilah yang menjadi awal di mana Garp mendapatkan gelar sebagai pahlawan Angkatan Laut. Bukti kekuatan Garp lainnya adalah dia mampu mengalahkan Don Chinjau yang dikenal memiliki kekuatan haki yang luar biasa hebat. Selain itu, Garp juga pernah mengalahkan Shiki dan menjadi rival dari Roger di eranya dulu. Nah, meskipun Garp ini dikenal sebagai petarung tangan kosong dan belum diperlihatkan bertarung secara serius, namun apa yang dilakukan oleh Garp ketika berhasil memukul Marco dalam pertempuran besar di Marineford membuat para fan One Piece yakin jika Garp ini memiliki kemampuan Bushoku Haki tingkat tinggi, mengingat kekuatan Buah Iblis Mythical Zoan yang dimiliki oleh Marco ini sangat sulit untuk dilukai.
Bahkan sekelas komandan Yonko seperti King dan Queen saja cukup kesulitan membuat Marco terluka dalam pertempuran besar di Onigashima. Selain itu ada kemungkinan besar juga jika Garp ini memang menguasai ketiga jenis haki, sama seperti halnya cucunya yaitu Monkey D. Luffy. Oke, berikutnya sosok legenda angkatan laut yang ketiga, yaitu Nenek Suru. Masih satu angkatan laut dengan Sengoku dan Garp, Nenek Suru ini juga merupakan seorang veteran di angkatan laut. Nah, meskipun Nenek Suru ini sudah berusia sekitar 63 tahun, tapi saat ini Nenek Suru masih aktif menjadi wakil admiral di Angkatan Laut Pusat. Selain itu, berkat kekuatan buah iblis Wosu Wosu no Mi tipe Paramecia, yang membuatnya mampu mengubah sebuah objek atau orang menjadi seperti cucian dan mengeringkannya. Nenek Suru mampu diperlihatkan dengan mudah membuat musuhnya tak berdaya. Oleh sebab itu, meskipun usianya sudah dibilang tua, kemampuan buah iblisnya ini sangat mengerikan dan berbahaya bagi para bajak laut. Selain itu, jika Garp adalah pengguna kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi dan Sengoku adalah pengguna kekuatan Hosoku Haki, maka ada kemungkinan besar Nenek Suru ini adalah pengguna kekuatan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi. Nah, sosok legenda angkatan laut yang terakhir adalah Panglima Kong. Sosok karakter yang satu ini memang masih menjadi misteri di kalangan para fan One Piece sampai saat ini. Namun, jika kita melihat karirnya di organisasi angkatan laut, Kong ini pernah menduduki kursi Fleet Admiral sebelum Sengoku, lebih tepatnya sekitar 27 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Kong ini adalah sosok Fleet Admiral di era bajak laut Goldie Roger. Artinya, menjadi seorang Fleet Admiral di era bajak laut Roger, jelas kekuatan yang dimiliki oleh Kong ini bukanlah kaleng-kaleng. Apalagi Kong ini juga merupakan atasan langsung dari Sengoku, Garp, dan Nenek Suru. Nah, saat ini Kong menjabat sebagai panglima tertinggi di organisasi angkatan laut. Dan tentunya sebagai seorang panglima, Kong ini bekerja di bawah kendali langsung oleh pemerintah dunia, yaitu Gorosei. Selain itu, jika kita melihat postur tubuhnya yang besar dan berotot, sepertinya Panglima Kong ini adalah tipe petarung yang mengandalkan kekuatan fisik. Ada beberapa teori yang mengatakan jika Panglima Kong ini memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang dapat berubah menjadi King Kong sesuai namanya. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei mengenai hal ini. Untuk masalah kekuatan haki, jelas sebagai orang yang pernah menduduki kursi Fleet Admiral dan saat ini menjabat sebagai seorang panglima, Mimin rasa sih Kong menguasai ketiga jenis haki. Bahkan Kong ini diyakini menjadi karakter terkuat yang ada dalam organisasi angkatan laut saat ini. Nah, itu tadi merupakan sosok legenda angkatan laut. Jadi, bagaimana menurut Nakama? Kira-kira siapa sosok legenda angkatan laut paling kuat saat ini? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.